So ya, selamat malam, balik lagi di video kali ini. Video kali ini gue bakal sharing-sharing perihal suka dan duka gue kerja di event organize atau menjadi bagian dari event organize. Oke, yang pertama yang harus lo ketahuin, latar belakang apapun gak masalah. Kenapa gue bilang latar belakang apapun gak masalah? Mungkin kalau lu pengen jadi guru, pengen jadi dokter, pengen jadi profesor atau pengacara, memang itu menuntut background pendidikan lu untuk mencapai tujuan tersebut. Tapi kalau untuk ngebuat acaranya, sebenarnya yang diperluin itu adalah lu bekerja dengan cerdas, lu bekerja dengan kreatif. Gimana caranya supaya lu punya ide, lu ngebuat konsep tersebut untuk menyelenggarakan acara yang bagus. Itu poinnya. Yang kedua, banyak pengalaman yang seru tentunya. Kenapa gue bilang banyak pengalaman yang seru? Karena event-event yang kita selenggarakan itu tentunya setiap event mempunyai cerita yang berbeda-beda. Kadang kita suka dapat klien yang ribet, itu segala macam, dan juga kita ngebuat acaranya seru banget. Kadang-kala juga ada acara yang benar-benar garing atau krik acaranya. Dan juga kadang keuntungannya kalau kita dapat guest star yang asik, mereka kooperatif, kadang mereka suka ngebangun suasana yang ngebuat kita jadi fun, jadi kita kerja nggak bosen gitu. Nah dari situ kadang gua pribadi dapat pengalaman gimana caranya kita menghadapi masalah-masalah yang mendadak gitu. Oke, yang ketiga, tingkat stres yang cukup tinggi. Kenapa? Kadang acara seru menjadi tolak ukur daripada event organize. Padahal yang harus mereka tahu, banyak beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk mencapai acara yang seru tersebut. Yang pertama, kalau posisi dia sebagai penanggung jawab, otomatis dia harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat acara itu berjalan dengan lancar, apalagi dengan budget yang tertentu. Dia harus muter otak tuh, gue punya budget sekian, caranya ngebuat atau siapin alat-alat dan barang segala macem dengan budget sekian. Yang kedua, dia bekerja sesuai dengan jadwal, apalagi dia juga megang bertanggung jawab sama vendor, semisal vendor catering, vendor properti, vendor musik, dan juga kemungkinan MC-nya. So ya, makanya gak heran kenapa gue bilang anak event punya tingkatan stres yang cukup tinggi. So jadi jangan heran kalau teman-teman punya teman anak event yang kadang suka pusing sendiri gitu. Oke, yang selanjutnya, waktu kerja yang fleksibel. Nggak semua IO punya waktu yang fleksibel, termasuk gua kerja dari jam 8 sampai jam 5 office hour seperti biasa. Tapi gua sendiri punya keuntungan di mana kalau kerjaan gua udah kelar, gua sedikit lebih santai. Keuntungan selanjutnya, kalau gua pengen keuntungan selanjutnya mungkin waktu meeting yang kita bisa atur sesuai dengan jadwal kita ataupun jadwal dari klien. Kita bisa atur mau di mana, atau mungkin sambil makan siang, atau mungkin pulang kerja sambil makan malam. Nah jadi enak di situ. Kenapa gue bilang kita punya waktu yang fleksibel. Tapi ada beberapa company yang memang memberlakukan sistem dimana kalau emang stafnya atau karyawannya sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik, dia staff atau karyawannya bebas melakukan apapun, atau bahkan mungkin boleh keluar, maksudnya pulang. Yang selanjutnya adalah ketemu banyak orang baru. Kenapa gue bilang ketemu banyak orang baru? Karena memang setiap event atau setiap
acara-acara berasal dari klien yang berbeda-beda. Tentunya dari klien tersebut mendatangkan atau membawa tamu-tamu yang banyak yang berbeda. Kemungkinan juga kita bisa bertemu dengan vendor baru, kita bisa bertemu dengan star baru, atau bahkan mungkin sampai kita bisa bertemu dengan komunitas yang selanjutnya. Pastinya kadang kita punya waktu yang sedikit untuk istirahat. Maksudnya gini, kalau misalnya posisi kita di event organizer sebagai penanggung jawab acara, otomatis kalau ada email penting ataupun telepon langsung menuju ke kita. Nah, di situ kita harus harus fast respon, atau kita harus respon cepat untuk menanggapi email ataupun telepon yang masuk ke kita, karena kita nggak pernah tahu telepon itu dari siapa, ataupun memang dari klien yang sedang kita pegang. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjawab atau merespon email itu dengan cepat tentunya gitu. So jadi jangan heran kalau misalkan kerja di event organize itu kadang sedikit makan waktu istirahat kita, entah misal kita lagi jalan-jalan, kita lagi traveling, atau kita lagi sama keluarga. Kadang kita nggak tahu email penting atau telepon penting masuk kapanpun. So kita harus siap sebagai penanggung jawab acara. Oke. Ya, yang terakhir nih, yang paling gue suka, kita bisa traveling sambil kerja. Karena memang tentunya acara-acara yang kita selenggarakan tergantung klien kita, mereka di kota mana. Nah, dari situ kita juga bisa sambil traveling tipis-tipis. Kalau kita udah menyelenggarain acara, mungkin kadang kalau gue pribadi kalau lagi di luar kota punya waktu 1 atau 2 hari setelah acara. So di waktu itu gue bisa pakai buat traveling, kan lumayan ya. Traveling gratis sambil kerja, traveling tapi dibayar. So ya mungkin itu aja video dari gue, sharing dari gue. So untuk selanjutnya gue bakal sharing beberapa hal yang mungkin gue tahu tentang dunia event organize. So thanks for watching.